Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala wa kullu ayin hatar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Wa kullu ayin, dan setiap ayat di sini adalah mukjizat. Setiap mukjizat ata yang datang ar-rusul, para rasul al-kiram dengan biha, dengan ayat itu. Mukjizatnya Nabi Nuh, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa. Setiap nabi fa innama, maka hanyalah kita salat berhubung atau bersambung min nurihi, dari nur cahaya Nabi Muhammad SAW bihim, terhadap mereka. Karena mereka hanyalah nuwab, wakil yang ditugaskan untuk tampil di setiap zamannya membawa mukjizat. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu hanyalah sebagian dari nur mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bisa menghidupkan sesuatu yang dianggap mati, itu hanyalah bagian dari nur mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ilmunya Nabi Adam yang membuat malaikat terkesima, terpesona sampai disuruh sujud oleh Allah menghormat Nabi Adam, ilmu itu hanya bagian dari ilmunya, ilmu sempurnanya Rasulullah SAW. Alhasil semua para nabi dan rasul adalah mendapatkan bagian-bagian terbatas dari luasnya nur Nabi Muhammad SAW. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهُ يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. Maka sesungguhnya beliau Nabi Muhammad Syamsu Fadlin adalah matahari keutamaan. Hum, sedangkan adapun para rasul yang lain, kawakibuha, bintangnya atau planetnya. Jadi setiap matahari itu dikitari oleh planet. Kalau kemudian matahari kita tata surya ini ada planetnya mengitarinya, maka surya, matahari itu bagaikan sosok Nabi. Planet-planet yang ada di sekitarnya yang mengitarinya itu adalah para nabi dan rasul lainnya. Yudhirna, yang menampakkan anwaraha, kepada cahaya-cahaya syams. Jadi kawakib itu hanya menampakkan cahayanya matahari, hakikatnya matahari. Linnasi, bagi manusia, fi dzulami, dalam kegelapan. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mushtamilin bil bishri muttasimi. Akrim, muliakanlah, bi khalqi nabiyyin, terciptanya Nabi, zana, yang menghiasi kepada Nabi itu khulukun, karakter, akhlak-akhlak, ya. Bil husni, dengan kebaikan, mustamil, yang berhias, bil bishri, dengan talaqatul wajhi, keceriaan wajah, muttasimi, bersifat, Nabi bersifat ceria wajahnya, riang, terlihat ceria, riang, gembira, ya. Jadi muliakanlah sosok Nabi yang beliau akhlaknya berhiaskan akhlak yang indah. Wajah beliau terliputi keceriaan, kegembiraan. Kazzahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami. Seperti bunga, fi tarafin, dalam keindahannya, keelokannya, wal badri, seperti bulan purnama, fi syarafin, dalam kemuliaannya, wal bahri, seperti lautan, fi karamin, dalam kedermawanannya,
wadahri seperti waktu, fi himami dalam semangat tekadnya. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Ka'annahu seolah atau seakan beliau Nabi, wa huwa sedangkan Nabi fardun sendiri, tak ada satupun yang menandinginya, sendirian, min jalalatihi dari kewibawaannya, fi askarin di dalam pasukannya. Jadi Nabi ketika tampil dalam pasukan, Nabi tampil sendiri dengan kewibawaannya. Hina talqahu, tatkala bertemu dengannya, menunjukkan Nabi seorang panglima yang tampil sendiri dengan kegagahannya di antara para pasukan. Wa fi hasyami, dan begitu pula di antara pengikutnya ketika bersama para sahabat yang berkhidmah, yang melayani Nabi, mengaji kepada Nabi, membersamai Nabi, nyarengi kanjeng Nabi. Di beliau tetap tampil wibawa. Ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafin mantikin minhu wa mubtasami. Seakan mutiara yang tersimpan di dalam kerang min ma'dinai, dari dua asal, dua sumber, dua asal, mantikin ucapan, minhu dari Nabi itu, wa mubtasam dan senyuman. Jadi ucapannya bagaikan mutiara yang berada di antara kerang, ucapan yang keluar itu bagaikan mutiara. Bahkan ketika tersenyum pun Nabi terlihat ada mutiara yang berkilauan, saking indahnya senyuman Nabi. Ini maknawi, ya, maknawi yang terasa. Bahkan ada di antara orang yang bisa menyaksikan secara kasat mata bahwa ada sesuatu yang cahaya beneran, tidak hanya secara maknawi. Latiba ya'dilu turban dhammahu jasadan tubali muntashikim minhu wa multathimi. Tidak ada tib, minyak wangi yang menandingi debu yang telah dhammahu, menyentuhnya, jasadan, jasad. Jadi asalnya adalah dhamma a'zumah. Tidak ada debu. Debu ini debu Mekah atau Madinah yang telah bersentuhan fisik dengan Nabi. Boleh jadi yang dimaksud adalah makbarahnya Nabi, di mana jasad beliau terakhir dimakamkan di sana. Maka tidak ada yang menandingi. Kalau ada pertanyaan, tanah atau debu manakah yang paling mulia di alam raya ini? Maka jawabannya debu yang telah dhamma, menyentuh, mendekap Nabi, kuburan beliau. Tapi ada yang memperluas, debu manapun yang telah pernah dipijak Nabi. Dulu itu seluruh Mekah, Madinah yang pernah di situ ada napak tilas Nabi, disitulah debu yang mulia. Tuba, beruntunglah, limun tashikin, bagi orang yang mencium aromanya, minhu, dari turba itu, wa multathimi, dan mencium. Jadi ada yang cium hanya aromanya, ada yang cium dengan dicium, disentuhkan hidung ke debu itu. Dan di Madinah ada turbah Nabawi, di situ ada tanah yang pernah didoakan Nabi, tanah syifa, tanah obat. Sehingga kalau dijadikan obat, debunya itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Semoga kita dianugerahi mencium aroma debu
yang telah bersentuhan mendekap jasad Nabi, Mekah dan Madinah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.